Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai sejarah asal-usul Kota Mataram. Kota Mataram yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB. Dan juga asal-usul kenapa diberi nama Mataram. Bagaimana kisah sejarah asal-usul Kota Mataram ini? Silakan disimak berikut ini. Mataram adalah sebuah kota sekaligus ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB. Suku Sasak merupakan suku bangsa mayoritas penghuni Kota Mataram selain suku Bali, Tionghoa, Melayu, dan Arab. Islam adalah agama mayoritas penduduk Mataram. Agama lain juga dianut seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Meskipun Islam merupakan agama mayoritas di Mataram, namun kerukunan umat beragama sangatlah tinggi, dengan saling menghormati, menghargai, dan saling menolong untuk sesama. Kota Mataram termasuk salah satu kota tua di Indonesia. Sejarahnya terkait dengan keberadaan Kerajaan Mataram pada masa lampau. Dulunya, Pulau Lombok diperintah oleh para raja-raja. Raja Mataram pada tahun 1842 menaklukkan Kerajaan Pagesangan. Setahun kemudian, pada 1843 menaklukkan Kerajaan Kahuripan. Kemudian ibu kota kerajaan dipindahkan ke Cakranegara dengan ukiran kawi pada nama Istana Raja. Raja Mataram atau Lombok selain terkenal kaya raya juga adalah raja yang ahli tata ruang kota. Melaksanakan sensus penduduk kerajaan dengan meminta semua penduduknya mengumpulkan jarum. Penduduk laki-laki dan perempuan akan diketahui lewat ikatan warna tali pada jarum-jarum yang diserahkan. Kerajaan Mataram pada masa keemasannya pernah menyatukan tanah Jawa dan sekitarnya termasuk Madura. Negeri ini pernah memerangi VOC di Batavia untuk mencegah semakin berkuasanya firma dagang tersebut. Namun ironisnya, malah harus menerima bantuan VOC Belanda pada masa-masa akhir menjelang keruntuhannya. Kerajaan Mataram merupakan kerajaan berbasis agraris atau pertanian dan relatif lemah secara maritim. Dia meninggalkan beberapa jejak sejarah yang dapat dilihat hingga kini, seperti Kampung Matraman di Jakarta, sistem persawahan di Pantura, Jawa Barat, penggunaan hana caraka dalam literatur bahasa Sunda, politik feodal di Pasundan, serta beberapa batas administrasi wilayah yang masih berlaku hingga sekarang. Dulunya, wilayah Mataram mencakup Pulau Jawa dan Madura, kira-kira gabungan Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur sekarang. Lantas, mengapa kota di Nusa Tenggara Barat itu diberi nama Mataram? Sampai kini, masih banyak orang berdebat dalam menafsir etimologi sejarah kata Kota Mataram. Ada yang menyebut berasal dari kata mentaram, mentarum, matawis, bahkan secara pejoratif ada yang mengatakan berasal dari kata mata haram. Secara ilmu bahasa, kata Mataram yang pertamanya diterapkan bagi nama Kerajaan Mataram Yogyakarta dahulu adalah dari bahasa Sangsakerta. Kata Mataram berasal dari bahasa Sangsakerta dari kata mata yang berarti ibu dan kata aram berarti hiburan.
Mataram berarti hiburan untuk ibu atau persembahan untuk Ibu Pertiwi. Kata Mataram juga bisa berasal dari kata mata, yang berarti gembira atau gairah, dan aram berarti hiburan. Versi lain menyebutkan Mataram berasal dari dua suku kata, yaitu mata berarti ibu negeri dan ramya yang artinya ramai, bagus, atau indah. Jadi, Mata Aram atau Mataram berarti pembangunan kerajaan atau kota ini adalah sebagai lambang pernyataan kegembiraan, sebagai hiburan, dan sekaligus lambang kegairahan hidup untuk membangun tanah harapan yang menjanjikan masa depan yang lebih cerah. Sedangkan dalam ilmu tembang, kata Mataram dapat berubah menjadi Matarum untuk mendapatkan irama atau guru lagu. Guru lagu dung dan dapat menjadi matawis untuk mendapatkan irama ding. Kata mata yang bermakna ibu sampai hari ini masih dipakai dalam kosakata bahasa Urdu India. Mata juga berarti mata, paningal, netra. Begitulah sekelumit asal-muasal nama kota Mataram yang kita kenal sampai sekarang. Seiring sejarahnya dan era kekinian, kini kota Mataram juga menjadi kota wisata. Ada banyak wisata bersejarah di kota ini yang dapat dikunjungi dan dinikmati. Yang pertama adalah Museum Nusa Tenggara Barat. Museum ini diresmikan pada tanggal 23 Januari 1982. Museum ini terletak di Jalan Panji Tilar Negara, Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan, sekitar 5 km dari Mataram. Museum ini secara khusus mengumpulkan dan menyimpan benda-benda bersejarah maupun karya-karya seni dan budaya masyarakat NTB. Di museum ini juga kita dapat mengetahui dan mengenal bagaimana kehidupan masyarakat penduduk sehari-hari Pulau Lombok. Kemudian ada makam Loang Balok, makam keramat para penjara. Makam ini berada di Kelurahan Tanjung Karang, Ampenan, Kota Mataram. Komplek makam itu tidak jauh dari pusat Kota Mataram, hanya sekitar 3 km. Untuk menuju komplek makam Loang Balok sangatlah mudah karena komplek makam dan pantai Ampenan hanya terbelah oleh jalan lingkar Kota Mataram yang sudah beraspal. Makam Loang Balok merupakan sebuah komplek pemakaman. Di komplek makam itu telah bersemayam puluhan jasad dan di lingkungan makam ditumbuhi sejumlah pohon Kamboja layaknya pemakaman pada umumnya. Makam yang berada di lubang persis di bagian bawah pohon beringin adalah makam Maulana Syekh Gaus Abdul Razak. Sedangkan di lubang bagian samping makam anak yatim dan di bagian luar masih di samping pohon beringin terdapat makam Datuk Laut. Makam-makam tersebut hingga kini sering dikunjungi para penziarah dari Pulau Lombok maupun dari daerah lain. Selanjutnya ada Taman Mayura, taman rekreasi bersejarah. Taman ini dibangun oleh Ngurah Made Karangasem pada tahun 1744 Masehi yang berlokasi di Cakranegara, sekitar 2 km dari kota Mataram. Taman ini semula bernama Kelepug, yang diambil dari suara kelepug-kelepug sungai akibat derasnya mata air yang ada di telaga tersebut. Setelah direnovasi oleh Raja Mataram pada tahun 1866, kemudian nama Kelepug diganti menjadi Mayura yang berarti burung merak dalam bahasa Sangsakerta. Di taman ini banyak terdapat burung merak yang memangsa ular yang hidup berkeliaran di taman tersebut. Seterusnya ada Pura Meru, pura terbesar di Lombok. Pura ini dibangun pada 1720 oleh Ngurah Made Karangasem
yang berfungsi sebagai pusat persembahyangan bagi umat Hindu yang berada di kawasan Cakranegara dan sekitarnya. Pura ini merupakan pura terbesar yang ada di Lombok yang terdiri dari 3 bangunan besar. Di tengah bersusun 11, sedangkan di kanan dan kirinya bersusun 9 yang melambangkan Brahma, Wisnu, dan Iswara. Yang tak kalah menariknya adalah makam Jenderal Panham. Pada 5 Juli 1894, ekspedisi Belanda yang dipimpin oleh komandannya Jenderal Vetter dan wakilnya Mayor Jenderal Panham tiba di pelabuhan Ampenan. Dalam ekspedisi inilah terjadi pertempuran antara pasukan penduduk Belanda dengan pasukan kerajaan Mataram yang menewaskan Mayor Jenderal Panham. Kemudian jenazah Panham dimakamkan dekat pemakaman umat Hindu di Karang Jangkong sekitar 1 km dari kota Mataram. Sampai saat ini makam itu masih ada dan sering dikunjungi oleh warga Belanda yang singgah di kota Mataram. Nah, seperti itu sekilas mengenai asal-usul kota Mataram dan juga terkait sejarah dari kerajaan Mataram. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran singkat mengenai sejarah kota Mataram yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB tersebut. Terima kasih sudah menyimak di channel YouTube Boring Vlog. Silakan simak sejarah kota lainnya di Indonesia lewat channel ini, dan Anda juga bisa menyimak cerita rakyat, dongeng, atau legenda NTB secara umum, ataupun legenda-legenda dari berbagai penjuru Indonesia lainnya yang ada di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.